Shalom, selamat malam. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama membahas di dalam 2 Tawarik 16. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita minta urapan Tuhan turun atas kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan juga melakukannya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun
dalam setiap waktu, penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Kami terima janjimu, kasih setiamu menyertai kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan
sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Bapa, nggak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Meskipun kadang-kadang kami yang menjauh dari Engkau, tetapi Engkau tetap setia di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang taat dan setia mengikuti kelas Bible Study online ini Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, yang selalu memberkati, yang selalu mengurapi, yang selalu membukakan rahasia-rahasia ilahi yang baru kepada kami. Berkati Tuhan, urapi jemaat-Mu, urapi kami semua Bapa, karena kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba, biar firman ini dapat menguatkan, dapat menjadi rema bagi kami semua. Urapi semua jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami mau belajar dan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pembelajaran pada hari ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami pada malam hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari 2 Tawarik 16. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kehidupan Raja Asa dan bagaimana kemenangan demi kemenangan yang Tuhan karuniakan dan keamanan yang Tuhan karuniakan kepada Raja Asa dan Yehuda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perikop, yaitu perjanjian Asa dengan Aram. Saya akan bacakan ayatnya. Nah, setelah itu kita akan bahas sama-sama mengenai apa maksud dari ayat demi ayat. Perjanjian Asa dengan Aram, ayat yang pertama. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memuluk kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, keretanya dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia dengan perkara itu. Pada waktu itu,
Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa, menderita sakit pada kakinya dan kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Ini adalah bacaan kita dari 2 Tawarik 16. Bagaimana cerita dari akhir pemerintahan Raja Asa. Kalau sebelum-sebelumnya kita belajar bagaimana Raja Asa mengawali pemerintahannya atas Yehuda dengan baik dan benar di mata Allah. Ia dicatat sebagai raja yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Kita sudah belajar di 2 Tawarik 14 ayat yang kedua beberapa hari yang lalu. Ia melakukan perubahan-perubahan yang cukup besar di Yehuda mengenai menjauhkan berhala-berhala asing, mesbah-mesbah asing, tiang-tiang, dan itu dia membuat juga perjanjian taat dan setia antara rakyatnya untuk mencari Tuhan Allah. Itu kita belajar juga di 2 Tawarik 15. Tapi semuanya itu berakhir dengan berbeda. Pada pasal ini kita belajar bahwa mereka sudah menikmati keamanan yang Tuhan karuniakan selama 35 tahun. Namun pada tahun ke-36 dalam pemerintahan Raja Asa, ketika Raja Israel hendak memerangi Yehuda, bukannya Raja Asa minta seperti yang dilakukan lalu-lalu pertolongan dari Tuhan, tetapi ia justru mengandalkan manusia. Ia membuat perjanjian karena rasa takut yang melingkupi dirinya. Rasa takut itu bisa dimiliki oleh setiap orang. Bahkan seseorang dengan pangkat yang sangat tinggi sekalipun. Karena rasa takut itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal siapa kita, dan tidak mengenal tempat. Itu bisa menyerang kepada siapa saja. Tetapi jangan sampai rasa takut itu menguasai kita dan akhirnya kita salah mengambil keputusan siapa yang kita cari di dalam ketakutan kita. Karena itulah yang dilakukan oleh Raja Asa, raja dari Yehuda. Ketika dia mendengar rencana dari Baesa, Raja Israel, yang hendak memutus jalur lalu lintas ke negeri Yehuda, maka Raja Asa ketakutan dan melihat itu sebagai sebuah bencana. Dan saking takutnya terhadap rencana itu, dia justru minta pertolongan kepada Ben-Hadad, Raja Aram. Bahkan ia memberikan upeti Ben-Hadad dengan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan juga miliknya sendiri. Dan karena itulah Tuhan Allah murka. Dan itu dinyatakan melalui perantaraan Hanani. Yang disebut di sini adalah sang pelihat. Nabi Hanani pun menegurnya dengan keras. Pada saat ditegur, di ayat 9 dikatakan bahwa kalau kita baca, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, dan sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Pada saat ditegur seperti itu, Raja Asa bukannya berbalik, sadar dan bertobat. Namun apa yang terjadi? Raja Asa malah sakit hati.
Bukan hanya kepada Hanani, bahkan dia juga sakit hati kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Raja Asa ialah memasukkan Hanani ke dalam penjara. Dan juga menganiaya beberapa rakyat. Dan bahkan pada saat Raja sakit parah dan semakin parah, dia bukan berbalik dan bertobat, minta pertolongan Tuhan. Tapi justru pada saat itu, ia hanya mengandalkan para tabib-tabib. Sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di mana Raja Asa benar-benar penyerahan total kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Namun saat ini dia justru mengandalkan manusia dibanding mengandalkan Tuhan. Perubahan yang sangat drastis. Dari sini kita belajar, nggak masalah berapa lama kita sudah mengikut Tuhan, kita bahkan sudah melayani Tuhan, kita mengklaim diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi pada saat kita menghadapi masalah, apa respon kita? Bagaimana respon kita dalam tekanan, dalam ancaman? Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia? Sama seperti apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Dan pada saat mungkin teguran-teguran Tuhan datang melalui firman-Nya, melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di sekeliling kita. Bagaimana kita menerimanya? Apakah kita meresponi dengan baik, berbalik dan bertobat, dan kembali mencari Tuhan dengan kerendahan hati? Atau justru seperti Raja Asa, sakit hati dan bebal? Saya berdoa supaya kita semuanya punya kerendahan hati, membuka hati kita untuk selalu mau dikoreksi oleh Tuhan. Kita melembutkan hati kita untuk menerima nasihat-nasihat di saat Tuhan ingin meluruskan jalan-jalan kita yang mungkin saat ini sudah menyimpang. Dan melalui firman ini, mari, enggak jadi jaminan, sekali selamat tetap selamat, sekali ikut Tuhan tetap ikut Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan goncangan-goncangan, masalah-masalah itu untuk menguji bagaimana iman kita kepada Tuhan, bagaimana janji kita kepada Tuhan. Adakah kita didapati tetap taat dan setia kepada Tuhan? Saya berdoa kepada Tuhan supaya setiap kita dikuatkan dan bahkan kita dapat mencapai garis finish dengan memelihara iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh belajar untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Meskipun mungkin saat ini kami sedang mengalami goncangan, kami sedang mengalami ancaman, kami sedang mengalami masalah demi masalah. Dan Tuhan, kalau saat ini kami sempat meresponi dengan tidak benar, kami mau berbalik dan bertobat. Ampuni kami Tuhan. Lembutkan setiap hati kami. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami mau Tuhan berbalik dan bertobat dan mengandalkan Engkau di atas segalanya. Karena kami tahu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berkata bahwa kami mengandalkan Engkau lebih dari segalanya. Di tengah goncangan sehebat apapun Tuhan, ajar kami untuk berteguh hati untuk mengandalkan Engkau. Bapa, kuatkan dan teguhkan setiap hati kami. Kalaupun saat ini Tuhan ada yang lemah Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menasehati, Roh Kudus yang menguatkan. Supaya kami semua ini Tuhan didapati taat dan setia sampai akhirnya.
Engkau mendapati iman kami utuh, iman kami tetap, iman kami teguh. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau nasib kami seperti Raja Asa yang memulai sesuatu dengan baik, tapi mengakhirinya dengan tidak baik. Maka dari itu Tuhan, teguhkan, materaikan setiap kami akan janji-janji Tuhan terhadap diri kami dan akan janji kami terhadap Engkau. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu. Berkati umat-Mu. Berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.